Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast ASN Edukatif. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan dari isu kontemporer yang masih menjadi masalah besar, yaitu korupsi dan money laundering. Bersama saya Suhatriani Ramadan dan sudah hadir di sini dua rekan hebat saya, dua ASN muda, yaitu Dr. Siti Kurniawati dan Bapak Sadam Ismail. Berbicara tentang korupsi dan money laundering, menurut Bapak dan Ibu sebagai seorang ASN, apa sebenarnya korupsi dan money laundering serta bagaimana keterkaitannya? Baik, dimulai dari Ibu Nia dulu. Baik, yang pertama korupsi ya. Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang mana dapat merugikan kepentingan umum atau negara. Sedangkan money laundering merupakan proses menyamarkan uang kejahatan agar supaya terlihat sebagai uang yang legal. Biasanya money laundering ini eh, bagian dari atau lanjutan dari korupsi. Seperti itu, Ibu. Baik, kalau menurut Bapak Sadam, bagaimana? Ya, saya setuju. Jadi bisa dibilang korupsi menghasilkan uang ilegal, lalu money laundering membersihkan uang tersebut. Prosesnya biasanya melalui beberapa tahapan. Yang pertama, penempatan uang kotor mulai dimasukkan ke sistem keuangan, misalnya disetor ke bank, dibelikan aset atau usaha. Yang berikutnya lagi, penyamaran. Penyamaran ini berbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, uang diputar supaya jejaknya hilang, misalnya ke bank atau dibelikan aset. Yang kedua, integration. Yang ketiga, uang sudah terlihat bersih dan bisa dipakai bebas. Baik, terima kasih. Tetapi saat ini masih banyak sekali kasus korupsi yang bahkan sampai di lingkungan tempat kerja kita sekarang pun masih ada. Nah, menurut Bapak dan Ibu, kenapa masalah ini sulit sekali untuk diberantas? Baik. Ya, yang pertama kenapa masalah ini sulit untuk diberantas ya? Karena masalah korupsi ini sudah bukan masalah individu lagi, tapi sudah masalah sistemik. Jadi tidak hanya satu individu saja yang terlibat, tapi biasanya melibatkan beberapa kelompok dan biasanya melibatkan banyak pihak. Ada kerjasama yang diam-diam dan mereka saling menutupi antara satu dengan yang lain. Seperti itu. Menurut Bapak Sarang sendiri bagaimana? Ya betul, saya sepakat sama Dokter Nia. Dan saya tambahkan sedikit, teknologi juga bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi membantu transparansi, tapi di sisi lain juga bisa dimanfaatkan untuk menyembunyikan transaksi. Baik. Kalau dilihat dari dampaknya sendiri, seberapa besar pengaruh korupsi ke masyarakat? Ibu Dampak Nia. ya, kita bicara dampak korupsi ini sebenarnya dampaknya sangat besar ya, karena apabila ada pejabat-pejabat yang korupsi, maka yang dirugikan adalah negara. Kalau misalnya negara rugi, maka akan berpengaruh juga kepada proses pembangunan. Jadi proses pembangunan dalam negara menjadi terhambat. Makanya bisa dibilang lah dampak dari korupsi ini sangatlah besar. Begitu. Baik, bagaimana menurut Bapak Sadam sendiri, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Ya, saya tambahin sedikit. Bahkan dampaknya bisa tidak langsung, seperti meningkatnya ketimpangan sosial dan menurunnya kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Terima kasih.
Dari tadi penjelasannya sudah kita bahas tentang apa itu korupsi, dampak dan sebagainya. Di sini saya ingin Bapak dan Ibu memberikan penjelasan tentang solusi. Adakah solusi atau pemecahan masalah tentang korupsi ini sendiri? Nah, menurut Bapak dan Ibu, apa solusi yang paling efektif untuk memberantas korupsi ini? Disilahkan. Ya, untuk mungkin salah satu tindakan yang bisa menjadi solusi untuk pemberantasan korupsi ini adalah penegakan hukum yang dilakukan secara merata. Artinya apa? Setiap pelaku korupsi itu harus diproses secara adil tanpa melihat jabatan, kekuasaan, maupun status sosialnya. Seperti itu. Agar supaya eh, bisa diberlakukan hukum secara adil dan muncul eh, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena kalau misalnya penegakan hukumnya tidak dilakukan secara adil, maka otomatis kita sebagai masyarakat pun otomatis tidak akan percaya atau mungkin muncul rasa ketidakpercayaan kepada penegak hukum. Baik, terima kasih Dokter Nia. Bapak Sadam, bagaimana menurut Bapak solusi pemecahan masalahnya seperti apa? Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Dokter Nia, tapi itu saja tidak cukup. Harusnya ada transparansi sistem, misalnya digitalisasi pelayanan publik untuk mengurangi celah korupsi. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Yang Bapak jelaskan tadi kan dari sisi pemerintah. Selain dari sisi pemerintah, bagaimana peran masyarakat sendiri dalam memberantas korupsi? Terima kasih, silakan. Nah, kalau dari sisi masyarakat sendiri ya, masyarakat harusnya lebih berani untuk melapor kasus-kasus korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Jadi tidak mendiamkan saja apabila menemui ada kasus korupsi. Misal di tempat kerja, kalau misalnya ada melihat eh, teman atau mungkin kepala apa namanya eh ya kalau misalnya ada yang menemukan kasus korupsi di tempat kerja mungkin bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Baik, Bapak Sadam, bagaimana menurut Ya, Bapak? saya menambahkan sedikit, dan edukasi juga penting buat masyarakat agar masyarakat paham bahwa korupsi sekecil apapun tetap berdampak besar bagi keberlanjutan kehidupan mereka. Terima kasih. Nah, dari penjelasan kita, kalau boleh merefleksi menurut Bapak dan Ibu, akar utama masalah ini sebenarnya apa? Ibu Nia terlebih dahulu. Nah, mungkin salah satunya yaitu individu dengan integritas yang lemah. Artinya orang-orang yang mudah tergoda untuk berbuat jujur, eh sorry, maaf, mudah tergoda untuk berbuat curang, kemudian ada individu yang tidak jujur saat punya kesempatan, atau mungkin tidak konsisten dengan nilai-nilai yang benar, dan lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada tanggung jawab. Baik, terima kasih. Bapak Sarah, bagaimana refleksi menurut Bapak? Dan sistem yang belum sepenuhnya transparan, harusnya ada pengawalan pengontrolan ketat dari instansi penegak hukum agar perjalanan roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan terkontrol. Oke, baik. Terima kasih. Dari diskusi ini, kita bisa melihat bahwa korupsi dan money laundry adalah masalah yang kompleks dan saling berkaitan. Maka itu dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasinya. Nah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu para narasumber
yang bersedia meluangkan waktunya. Dan terima kasih juga kepada Sobat ASN yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Salam ASN. Iya, sama-sama. Salam.